Terus warga sekitar gimana? Ya, mereka yang memang pelanggan tetap di pub ini bilang, kalau lo kesini dan nggak diganggu, berarti lo bukan orang yang spesial. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi bareng Widi. Gimana kabarnya guys? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan happy semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, episode 19. Gue nggak mau terlalu banyak intermezzo kali ya. Kita langsung aja. Ada sebuah desa kecil yang kelihatannya tuh ya biasa aja ya. Tapi ternyata dia menyimpan lebih dari selusin hantu aktif. Bukan cuma di satu rumah, bukan cuma di satu titik, tapi literally menyebar nih guys ke seluruh penjuru desa. Di jalanan, di jembatan, di pub, bahkan di gereja. Penduduk desa ini betul-betul hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Bahkan gilanya nih, desa ini pernah masuk ke daftar Guinness World Records sebagai desa yang paling berhantu di dunia. Nama desa ini Blackley. Berlokasi di Inggris bagian selatan, wilayah Kent. Penduduknya tuh nggak lebih dari 1.000 kepala aja. Tapi ya itu dia tadi. Penampakan yang tercatat itu lebih dari 12, bahkan ada yang bilang 16. Desa ini nggak cocok ya kalau lu pakai untuk piknik. Ya kecuali lu suka suara jeritan, bayangan hitam, atau kereta kuda tanpa kepala. Kita masuk kelas pertama. Blackley Village atau Desa Blackley adalah sebuah desa tua yang pertama kali disebutkan di dalam sebuah catatan resmi tahun 1086 di sebuah buku atau manuskrip yang berjudul The Domesday Book. Desa ini udah eksis dari zaman Raja William si Penakluk guys, atau William the Conqueror. Namun sisi kelamnya ini baru mulai terasa di awal abad 19 sampai dengan tahun 1990-an. Saat itu banyak nih warga-warga desa atau penduduk desa Blackley yang melaporkan bahwa mereka melihat penampakan guys. Mendengar suara-suara aneh, lalu mengalami fenomena-fenomena gaib yang gak bisa dijelasin secara logika. Tapi justru yang lebih aneh adalah penampakan-penampakan itu muncul secara konsisten di lokasi yang sama dan terus berulang dari generasi ke generasi. Dari beberapa sumber yang gue terima, disebutkan bahwa sebetulnya nggak pernah ada kejadian atau peristiwa besar yang terjadi di Blackley Village. Yang ada justru hanya kematian tragis gitu ya, cerita-cerita sedih. Jadi kayak semacam kumpulan trauma yang memang menempel dan melekat di desa itu selama ratusan tahun lamanya guys. Sampai akhirnya di tahun 1989, Blackley Village atau desa Blackley resmi dicap sebagai desa paling berhantu di Inggris versi Guinness. Terus warga desanya gimana? Ya ada yang bangga. Sebagian dari mereka merasa, wah mereka tinggal di sebuah desa yang memiliki predikat aneh nih. Jadi sebuah kebanggaan gitu ya. Tapi banyak juga warga yang lain yang merasa risih dengan predikat ini. Tapi di balik itu semua, mereka sepakat bahwa desa Blackley bukanlah desa biasa. Mulai dari sini, gue akan menceritakan ke kalian tentang titik-titik krusial yang menjadi lokasi tetap munculnya penampakan-penampakan di Blackley Village. Kita mulai dari The Screaming Woods. Di pinggir desa ini, ada sebuah hutan yang bernama The Ring Woods. Benar-benar The Ring ya guys, The Ring telepon gitu ya, The Ring namanya. Tapi warga lokal lebih suka menyebutnya sebagai The Screaming Woods. Karena kalau lo nekat ke sana malam-malam, lo akan dipastikan mendengar suara jeritan. Bukan cuma satu nih, tapi banyak. Kadang suaranya jauh, tapi kadang deket banget guys. Warga sekitar percaya bahwa suara-suara jeritan ini berasal dari arwah orang-orang yang tersesat lalu mati gitu ya di hutan ini. Ada juga yang bilang bahwa ini adalah roh para tentara yang kabur dari medan peperangan di masa lampau. Tapi ada juga yang meyakini sebetulnya ini bukan
suara dari arwah manusia ya, melainkan entitas lain yang meniru suara manusia. Adanya suara langkah kaki dari balik pepohonan, terus juga ranting pohon yang suka tiba-tiba patah sendiri lah. Padahal ya saat itu nggak ada angin dan nggak turun hujan juga ya guys. Apalagi api, nggak ada pembakaran sama sekali. Terus juga suka tiba-tiba dengan drastis nih, dari yang tadinya cuacanya cerah gitu ya, tiba-tiba turun kabut cepet banget. Dan banyak pengunjung hutan atau ya pengunjung desa ini ya yang mampir ke The Screaming Woods itu mengaku mereka seperti diawasi bahkan sejak dari 100 meter sebelum memasuki gerbang hutan guys. Bahkan pernah ada sebuah tim investigasi nih, mereka masang alat lah gitu ya, ngeset kamera, alat perekam suara dan lain sebagainya. Dan hasilnya mereka mendapatkan suara rekaman jeritan wanita guys, yang sebetulnya sampai hari ini nggak bisa dijelasin secara logika ya. Karena setelah dicek, memang hutan ini benar-benar kosong. Saat itu sedang tidak ada pengunjung yang datang ke sana. Ya, The Screaming Woods atau Dringwoods ini memang dikatakan jadi magnet horor utama bagi desa Plakli ya. Tapi bagi warga sekitar, itu cuma bagian dari kesehariannya mereka guys. Ya, cuma itu ya. Dipastikan nggak ada warga yang berani bangun usaha, apalagi rumah di dekat sana. Yang kedua, gereja Saint Nicholas dan dua arwah wanita. Desa Plakli ini punya gereja utama guys, yang diberi nama Saint Nicholas Parish atau ya gereja Saint Nicholas ya. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar tempat ibadah. Gereja ini jadi rumah bagi dua arwah wanita yang memang sudah ada di sana sejak masa lampau nih guys. Warga sekitar mengenal dua arwah ini sebagai Red Lady dan White Lady. Konon kabarnya, Red Lady adalah arwah bangsawan atau keluarga kerajaan yang kehilangan anaknya guys. Sampai hari ini banyak saksi mata yang melihat Red Lady sering menampakkan dirinya di area pemakaman gereja sambil membawa bunga. Saksi mata yang melihat beliau ini atau Red Lady ini sedang memutari area pemakaman atau berdiam diri di balik batu nisan. Sebetulnya dia nggak melakukan apa-apa guys, cuma diem aja. Dan kalau ada orang yang memperhatikan dia, sengaja atau tidak gitu ya, arwah ini akan seketika hilang. Lain halnya dengan White Lady nih. Banyak yang mengatakan bahwa White Lady ini sebetulnya berasal dari keluarga yang sama guys, dengan Red Lady. Namun beliau meninggal dalam kondisi terjebak. Ya either dihilangkan nyawanya atau memang sengaja bunuh diri gitu ya. Nah, warga sekitar yang memang pernah melihat mengatakan bahwa sosok White Lady ini terlihat lebih terang guys. Dan sering menampakkan dirinya di area dalam gereja. Kalau Red Lady tadi di luar, White Lady di dalam nih ya. Dan saksi mata yang memang pernah melihat langsung nih di dalam gereja mengatakan bahwa White Lady sering duduk di kursi belakang area utama gereja dengan kepala menunduk. Lucunya adalah kedua sosok ini nggak pernah muncul secara bersamaan guys. Mereka selalu muncul di waktu-waktu yang berbeda gitu ya. Jadi kayak semacam mereka punya jadwal sendiri nih, punya jadwal masing-masing untuk tampil. Dan banyak warga sekitar juga yang mengatakan kalau lo punya kesempatan masuk ke dalam gereja Saint Nicholas di malam hari, lo dipastikan akan bisa merasakan kehadiran salah satunya duduk di samping lo. Padahal saat itu ya mungkin lo cuma sendirian aja dan gak terdengar ada suara pintu gereja dibuka gitu ya. Ya selanjutnya kita punya Watercress Woman dan Pinnock Bridge. Nah di desa ini ada sebuah jembatan terkenal yang diberi nama Pinnock Bridge guys. Dulunya jembatan ini sering dilewati para pedagang, petani, dan penjual sayuran gitu ya. Salah satu yang terkenal ada nih nenek penjual watercress. Watercress ini semacam sayur atau lalapan khas Inggris gitu guys. Ya mungkin kalau kita kemangi kali ya. Tapi watercress ini bentuknya kalau menurut gue ini mirip-mirip seledri.
atau daun sop kalau kalian tahu. Ya kalian bisa googling ya nanti. Ceritanya cukup tragis nih. Jadi si nenek ini diketahui hidup sebatang kara guys. Beliau miskin dan sering diabaikan orang sekitar. Sampai pada suatu malam, si nenek pergi ke pinggir jembatan ini. Duduk di sana dan menyalakan rokok. Ya diketahui si nenek ini perokok ya. But somehow, entah gimana guys, tiba-tiba rokok ini meledak dan menyambar ke baju si nenek. Dan ya bisa kita tebak ya, si nenek terbakar hidup-hidup guys. Dan saat itu, nggak ada yang nolongin beliau. Sejak kejadian itu, banyak laporan penampakan dari warga sekitar yang melihat ada sosok si nenek sedang duduk di pinggir jembatan sambil merokok. Tapi asap rokok yang keluar dari mulutnya itu berubah menjadi kabut hitam. Dan warga sekitar yang kebetulan sedang melewati jembatan ini itu sering melaporkan mereka mencium ada bau seperti kebakar atau bau gosong gitu guys. Pada saat itu yang nggak ada api ya. Terkadang juga sering terdengar ada suara batuk-batuk kecil gitu guys dari bawah jembatan. Dan kalau lo berani lewat Pinok Bridge di malam hari, dikatakan bahwa lo bakal ngerasain hawa yang tiba-tiba berubah nih, drastis jadi dingin banget. Ya Water Crash Woman ini bukan hantu yang nakut-nakutin gitu sebetulnya guys. Tapi kemunculannya beliau ini bikin hawa jembatan tuh berubah jadi aneh banget gitu. Sosok legendaris selanjutnya, kereta kuda tanpa kepala. Jadi ada nih, di salah satu sudut desa yang agak menanjak, ada sebuah area yang diberi nama Markman's Hill guys. Ini adalah sebuah jalan sepi, kecil, tapi sering dilewati orang-orang yang mau keluar dari desa Pelakli nih. Namun, bukan jalannya yang terkenal guys, melainkan penampakan kereta kuda tanpa kepala yang memang sering muncul di sekitaran jalan itu. Menurut orang-orang yang pernah lihat, jadi suara derat kaki kudanya tuh selalu kedengeran duluan guys. Jadi kayak suara kuda dipacu kencang gitu ya. Mungkin kalau kita ya kalau motor gitu ya, sekarang tuh kayak digas kencang gitu. Nah, disusul dengan suara kereta atau roda kereta yang kedengarannya tuh kayak berat banget. Kayak mereka tuh kayak lagi ngangkut batu gitu ya. Dalam kemudian si kereta kuda ini akan muncul di hadapan kalian dengan penampakan kuda tanpa kepala. Kusirnya duduk di kursi kemudi dengan memegang tali kekang dan kepalanya juga nggak ada. Seorang saksi mata yang pernah ngelihat langsung penampakan kereta ini mengatakan bahwa kemunculannya tuh kayak hembusan angin aja guys. Nggak ada tanda-tanda, nggak ada bau, nggak ada suara dengusan napas dari kudanya juga. Jadi kayak ya arwah dari dimensi lain yang menembus portal ke dimensi kita gitu kali ya. Terus dikatakan juga kereta kuda ini nggak muncul di malam hari aja. Pernah ada yang ngeliat dia muncul waktu subuh. Jadi mendekati pagi nih. Saat itu dikatakan ada seorang pengendara sepeda atau motor gitu ya, yang diserempet, literally diserempet nih guys, sama kereta kuda ini dan jatuh ke sawah. Jadi kayak disalip gitu dia. Nah dikatakan katanya sih ini adalah arwah dari kereta bangsawan yang mati dirampok dan arwahnya nggak terima. Jadi dia masih berkeliling sampai hari ini di sekitaran desa, tapi ya dengan tujuan yang nggak jelas. Yang selanjutnya ada The Black Horse Pub. Nah ini salah satu pub legendaris nih guys di desa Pelakli. Namanya The Black Horse ya. Sebetulnya tampak depannya itu biasa aja. Ya kayak bangunan-bangunan tua khas Inggris gitulah ya. Ada papan tua besar di depannya. Terus juga terkadang sayup-sayup kedengeran suara musik-musik country gitu ya. Tapi dalamnya ini kayak jadi semacam playgroundnya poltergeist. Barang-barang sering berpindah tempat dengan sendirinya. Gelas yang baru ditaruh di atas meja tiba-tiba bergeser. Kemudian kursi-kursi pub yang baru ditata rapi berputar dengan sendirinya atau berpindah tempat gitu ya. Nah ada juga cerita
dari salah seorang pengunjung pub yang saat itu meletakkan jaketnya di salah satu kursi pub nih guys. Beliau saat itu langsung meninggalkan jaketnya untuk ke toilet. Sekembalinya dari toilet, tiba-tiba jaketnya sudah ada di rak dinding guys. Atau sudah bergantung di rak dinding gitu ya. Pemilik pub saat itu sempat memasang kamera CCTV untuk ya mencari bukti gitu ya dari laporan-laporan para pengunjung. Dan hasilnya dari rekaman kamera CCTV memperlihatkan kursi yang suka bergerak dengan sendirinya atau bergoyang dengan sendirinya. Kemudian pintu dapur yang suka terbuka dan tertutup sendiri padahal saat itu ya nggak ada angin ya. Yang paling sering muncul suara perempuan dari lantai atas. Tunggu dulu guys. Pub ini memang 2 lantai. Tapi lantai 2-nya tuh udah ditutup sejak lama. Terus warga sekitar gimana? Ya mereka yang memang pelanggan tetap di pub ini bilang kalau lo kesini dan nggak diganggu berarti lo bukan orang yang spesial. Jadi mereka emang udah kebal ya. Ya penunggu pub ini tuh bukan yang jahat gitu guys. Tapi memang iseng aja. Yang berikutnya ada LV Farm dan si petani. LV Farm yang sekarang itu udah jadi penginapan guys. Tapi dulunya ini adalah ladang milik seorang petani yang saat itu mengalami tekanan mental berat. Beliau dikatakan gak sanggup menangani atau mengurus ladangnya sendirian, kemudian bangkrut dan memutuskan untuk gantung diri di gudang belakang. Sejak saat itu, tempat ini jadi sumber energi-energi aneh. Tamu yang menginap di penginapan sering mengeluhkan tentang suara langkah kaki yang terdengar dari lantai atas guys, atau dari loteng. Padahal kamar mereka ini sudah di lantai paling atas. Dan tamu-tamu lain juga sering mengeluhkan bahwa tiba-tiba suhu di kamar mereka turun drastis, jadi dingin banget. Padahal saat itu lagi musim panas. Dari kesemuanya, ada satu template yang cukup konsisten nih guys. Para tamu yang menginap di kamar tertentu itu sering mengaku mengalami mimpi buruk tentang sebuah ladang yang luas, tali tambang, dan mendengar suara orang yang minta tolong. Pemilik penginapan LV Farm yang sekarang ini bilang guys, kami sebetulnya sudah biasa dengan kejadian-kejadian ini ya. Tapi kami juga tidak bisa menjanjikan bahwa kalian akan tidur tenang selama menginap di sini. Jadi ya, kalau dari gue ya, menurut gue sendiri, LV Farm tuh mungkin penginapan biasa aja guys. Ya motel-motel pada umumnya lah di pinggiran kota atau di desa gitu ya. Tapi bagi yang peka, mungkin ini memang tempatnya sumber-sumber gaib atau hal-hal gaib. Atau bahkan kumpulan-kumpulan trauma gitu ya. Ada satu titik lagi nih guys, yaitu Greystone House. Dulunya ini adalah rumah dari seorang pensiunan guru. Rumahnya besar, dikelilingi kebun, dan berada cukup jauh dari keramaian desa. Tapi rumah ini punya penghuni tambahan guys, yaitu sesosok bayangan tinggi yang sering muncul di ujung lorong. Dia nggak ganggu, cuma diem aja dan nggak melakukan apa-apa. Tapi terkadang dia muncul saat lampu sudah dimatikan, dan terkadang juga dia muncul dari dalam cermin. Menurut pengakuan beberapa orang yang memang sempat menghuni rumah itu setelah si guru ya, mengaku bahwa mereka ini sering merasa seperti sedang diawasi dari tangga lantai 2. Dan salah satu mantan penghuni rumah itu juga mengaku pernah bertemu dengan sosok bayangan ini sedang berdiri di kamar mandi sambil menghadap ke arah dinding. Lucunya, sosok ini tuh cuma menampakkan diri kalau kita lagi sendirian aja guys. Ya boro-boro rame ya. Kita lagi berdua aja tuh dia nggak akan mau nunjukin dirinya. Seolah-olah dia kayak nggak suka keramaian gitu guys. Atau mungkin takut. Ada yang menyebut bahwa sosok bayangan ini merupakan arwah dari mantan penghuni rumah, sang guru tua yang diketahui menyendiri sampai akhir hayatnya. Ya walaupun nggak ada catatan resmi ya tentang hal ini. Sosok itu hanya sering muncul dan berdiam diri di tempat yang sama.
Selain sosok-sosok utama yang tadi udah gue sebutin, Desa Pelakli juga punya sosok-sosok figuran guys, yang gak kalah serem. Di antaranya, ada arwah laki-laki yang gantung diri di sebuah hutan kecil gak jauh dari jalan utama. Dia terlihat sering bergelantungan di dahan-dahan pohon. Tapi begitu lo deketin, hilang. Yang kedua, ada sosok uh, arwah guru sekolah dasar. Nah, dia terlihat sering mengetuk-ngetuk meja di dalam sebuah bangunan yang sebetulnya bangunan itu udah ditutup sejak lama. Ini berarti banyak guru ya di Desa Pelakli. Nice catch. Yang ketiga, ini ada sosok anak kecil yang sering berlarian di waktu subuh guys. Ini cukup janggal sih. Tapi anehnya, nggak ada suara tapak kaki. Dan begitu lo teriakin gitu ya, dia langsung berhenti dan hilang. Bagi warga lokal ya ini udah hal-hal yang biasa ya. Udah kesehariannya mereka. Tapi bagi pendatang kayak kita gitu, mungkin datang ke desa ini udah kayak masuk ke rumah hantu Dufan kali ya. Cuma memang kalau sosok-sosok figuran tadi tuh munculnya sesekali aja guys. Nggak sesering tokoh-tokoh utamanya nih. Tapi ya sekalinya muncul cukup bikin merinding sih. Kita sampai di akhir kelas. Panjang juga ya episode ini. Jadi pertanyaannya, Pelakli Village ini beneran desa atau dimensi lain guys? Ya walaupun dia cuma sebidang tanah yang kelihatan dari peta atau maps, tapi testimoni orang-orang yang pernah datang ke sana tuh nggak bisa dianggap remeh guys. Ini desa yang secara konsisten dihuni oleh arwah-arwah penasaran selama ratusan tahun. Jujur, gue pribadi tuh suka banget guys sama Inggris ya. Ya ini udah sering gue mention juga sih. Sama landscape-nya, desa-desanya, ya kotanya juga sih. Gue tuh kalau ngelihat rumah-rumah yang berjejer di pinggiran kota London, itu tuh langsung membuat gairah gue untuk tinggal di sana tuh muncul gitu aja, langsung kencang banget, langsung kuat banget. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Gue pengen tahu nih pendapat kalian tentang Pelakli Village. Atau mungkin dari kalian ada yang pernah datang ke sana, boleh ya sharing-sharing ceritanya. Like juga video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe dan juga nyalain tombol loncengnya jadi kalian tahu kalau ada video baru dari gue. Follow juga Instagram dan TikTok gue @fishmang. Gue pamit undur diri guys. Jangan sampai telat masuk kelas pertama. Peace out.